Selamat pagi, selamat tahun baru 2021. Apa kabar saudara semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Kita tetap bersyukur kita dapat beribadah bersama pada pagi hari ini, walaupun kita masih beribadah secara live streaming. Perjamuan kudus hanya dapat diakses pada ibadah live streaming jam 9 pagi. Ibadah minggu bisa diikuti setelah jam 9 tanpa perjamuan kudus. Perjamuan kudus dikhususkan bagi jemaat yang telah baptis dewasa dan sidi. Marilah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Raja besar lewat gurun naik turun dituntun bintangnya. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang raja mulia, jalan Kau sinari langkah kami, tuntunlah. Aku bawa dupa menyan, lambang doa yang beriman. Ya Tuhanku, pujianku kiranya kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Selamat tahun baru 2021 untuk kita sekalian. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan senantiasa dilingkupi oleh damai sejahtera Allah. Nah saudara, hari ini setelah kita boleh merayakan Natal, sang terang sejati itu yang sudah hadir dalam kehidupan kita, maka kita diajarkan untuk mengalami dan merasakan terang kasih Allah di dalam kehidupan kita. Seperti juga yang terungkap di dalam kitab Yeremia pasal 9 ayatnya yang pertama, yang menyatakan demikian saudara. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah saudara, terang Kristus telah bersinar, mari kita bagikan terang Kristus itu di dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa merindukan Kristus hadir dalam perjalanan hidup kita. Ya Yesus, Kau rindukan, liputkan lara batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan.
dan jiwaku tergila. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita naikkan doa pengakuan dosa. Ya Allah, Engkau sungguh penuh dengan belas kasih. Engkau mengaruniakan pengampunan dan penyelamatan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu, untuk kami semua. Tebuslah kami, agar hidup kami pun menjadi baru dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Bagi kita yang telah dibarui dalam terang Tuhan, dengarlah janji Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Angkat hatimu, angkat pada Tuhan, ucaplah syukur, syukur kepadanya. Sungguh pantaslah Bapa Maha Kuasa, sungguh pantaslah kini dan abadi, dan dimanapun bersyukur padanya. Kami bersyukur atas ciptaan-Mu, atas kasih-Mu dan perjanjian-Mu, atas putra-Mu Yesus Juru Selamat, atas Roh Kudus dan segala rahmat. Kami bersyukur, bersyukur padamu. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Sang Firman yang menjadi manusia sejati. Yang di dalamnya kami sebagai umat Tuhan belajar untuk meneladani apa yang Engkau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu mampukan setiap kami Tuhan dengan segala kerendahan hati kami mau belajar melalui firman Tuhan yang diberitakan, supaya apa yang boleh kami baca, kami renungkan lewat firman-Mu, itu meneguhkan kami dan memampukan setiap kami untuk melakukan firman Tuhan secara nyata dalam hidup kami sehari-hari.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Yeremia 31 dimulai ayat ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Megahkan Tuhan, wahai Yerusalem, sebab palang pintu gerbangmu ya teguhkan, dan anak-anakmu pun diberkatinya. Hai Sion, mari pujilah Allahmu. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Yang memberikan kesejahteraan, ya jaga daerahmu agar tetap aman. Yang mengenyangkanmu, puaskan hidupmu dengan hasil gandum yang terbaik. Haleluya,
bermasmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, lalu dengan segera firman-Nya berlari. Ia turunkan salju bagai bulu domba, embun baku dihambur bagai abu. Haleluya, betapa baiknya bermasmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bagai kerikil hujan es Dia lempar, siapakah yang tahan menghadapi dinginnya? Ia sampaikan firman, cairlah semuanya. Ia diup angin maka air mengalir. Haleluya, betapa baiknya bermasmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia memberitakan firman pada Yakub, keletapan dan hukumnya pada Israel. Tak dilakukannya ke segala bangsa, mereka tak kenal hukum-hukumnya. Haleluya, betapa baiknya bermasmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama. Yohanes pasal 1 ayat pertama, demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat Natal dan Tahun Baru. Rasanya saya belum terlambat ya mengucapkan selamat Natal untuk Bapak Ibu sekalian, karena kita masih ada di masa-masa Natal. Nah saudara, karena itu tema yang diangkat pun terkait dengan tema Natal, yaitu Sang Terang memberi pengharapan baru. Nah saudara, saya mulai saja khotbah saya dengan mengajak Bapak Ibu sekalian memperhatikan apabila Bapak Ibu dulu ada di gedung gereja atau sekarang ketika Bapak Ibu melihat satu ibadah, pasti yang pertama kali dilihat yang sangat kelihatan nyata di depan mata kita adalah sebuah lilin. Ya, lilin yang sedang menyala. Mungkin Bapak Ibu sekarang melihatnya saya, tapi sekarang saya melihat sebuah lilin di hadapan saya yang sedang menyala. Nah saudara, kenapa sih setiap hari Minggu penatua harus menyalakan lilin gitu ya? Lalu juga ketika ada masa Advent ataupun juga masa-masa Prapaskah ya, lilin itu dinyalakan. Kenapa? Apa karena gelap sehingga harus dinyalakan? Tentu tidak. Atau juga mungkin karena itu sesuatu yang memang harus ada, karena itu tradisi
Dan itu pun juga tidak, saudara. Sebuah lilin dinyalakan di dalam sebuah ibadah itu mau memberikan suatu simbol, suatu lambang. Lambang tentang apa? Lambang tentang kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca Alkitab, saudara, terang itu adalah kehadiran Allah, lambang kehadiran Allah. Dalam kisah penciptaan, dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a, itu digambarkan bahwa ketika itu bumi belum terbentuk dan kosong. Atau di dalam bahasa Ibraninya itu adalah tohu wabohu. Tohu wabohu itu artinya kacau balau atau chaos ya. Situasi yang memang begitu rusak, ya. Gelap menyelimuti. Sehingga dikatakan juga di sana bahwa ketika di sana bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, maka saudara-saudara, pertama kali yang Allah ciptakan untuk mengatur segala sesuatu agar bumi itu tidak gelap dan dalam kondisi yang tidak beraturan itu, apa yang dilakukan Allah? Maka Allah menghadirkan terang. Saudara, terang itulah yang menerangi kegelapan. Terang itulah yang mengalahkan kekacauan dan ketidakaturan bumi ini. Maka saya boleh mengatakan pada kita sekalian, saudara, bahwa penyalaan lilin ini sebenarnya sebagai sebuah simbol terang. Terang yang mau mengingatkan bahwa Allah hadir dalam ibadah ini. Walaupun kita berjumpa secara virtual, tetapi kita meyakini Allah hadir bersama-sama dengan kita. Tetapi juga simbol terang ini juga mau mengatakan Allah hadir dalam seluruh perjalanan hidup kita selaku anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah segala kegelapan yang paling gelap sekalipun yang mungkin saudara dan saya alami. Di tengah-tengah berbagai macam kekacauan, ketidakaturan, Allah hadir dalam membawa terang. Ia hadir untuk mencipta, mengatur segala sesuatu menjadi baik, dan dia juga menyelamatkan kita. Nah saudara, apa yang terungkap di dalam kitab Kejadian, itu sebenarnya kemudian kebenaran itu dinyatakan kembali dalam pembacaan kita lewat Injil Yohanes. Makanya di dalam bahasa Yohanes, yaitu Yohanes 1 ayat 10, yang juga mengungkapkan hal yang sama seperti kitab Kejadian, dikatakan di sana, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang di dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dan bahkan ditegaskan kembali di dalam Yohanes 1 ayat ke-5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Saudara, apa yang dimaksudkan kegelapan di sini, saudara? Kegelapan di dalam bahasa Yunaninya itu adalah skotos, ya. Jadi kegelapan dalam bahasa Yunaninya itu skotos. Nah, skotos ini, saudara, kegelapan ini bukan kegelapan yang biasa. Kegelapan yang dimaksudkan di sini adalah kegelapan yang bersifat jahat, kegelapan yang menyerang, kegelapan yang membawa kematian. Itulah kegelapan. Dan kita tahu dari mana munculnya kegelapan itu. Saudara, kegelapan itu tidak lain karena kuasa iblis, karena kuasa dosa, karena kuasa maut. Nah, karena itulah saudara, kita perlu mengingat di sini, ya. Mengingat apa, saudara? Bukan mengingat tentang kuasa kegelapan itu. Kuasa kegelapan yang menakutkan, yang mendatangkan kejahatan, yang mendatangkan ketidakteraturan, ya. Yang membawa kita kepada kegelapan yang paling gelap, begitu ya. Jangan mengingat itu, saudara. Tetapi ini yang harus diingat, bahwa sebenarnya dikatakan oleh Tuhan kepada kita sekalian, oleh Yesus Kristus kepada kita sekalian, bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.
ini harus dicatat ya, ketika terang itu datang di dalam kegelapan, ya, maka kegelapan itu tidak menguasainya, tidak menguasai terang itu. Kenapa? Karena itulah terang sejati. Sehingga kalau ini dikaitkan dalam kehidupan kita, saudara, sebenarnya kita jangan takut ya ketika Allah datang sebagai sang terang, ya. Maka kegelapan apapun dalam perjalanan hidup kita itu jangan ditakuti. Sebab ketika sang terang itu sudah menguasai kehidupan kita, maka nantikan saja bahwa terang itu akan bekerja luar biasa dalam perjalanan hidup kita. Nah, karena itulah saudara, ini bisa kita buktikan ya secara nyata saudara di dalam pembacaan kita. Dalam kehidupan umat Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan Babel. Saudara, setelah sekian puluh tahun ya, mereka hidup sebagai umat Israel yang tanpa identitas. Karena mereka ditarik, dicabut dari akar identitas mereka sebagai bangsa pilihan menjadi bangsa yang tidak memiliki identitas, bahkan tidak memiliki tanah air. Sesuatu yang sangat menyesakkan dada mereka pada saat itu. Dan kalau kita juga lihat saudara-saudara, saat itu mereka seperti orang-orang yang tidak memiliki masa depan, tidak memiliki harapan. Karena mereka sudah tercabut dari identitas mereka itu. Dan mereka kini jumlahnya dikatakan tinggal sisa-sisanya saja. Dan sisa-sisanya itu adalah orang-orang yang lemah. Seperti apa? Orang buta, orang lumpuh, ibu-ibu yang mengandung tanpa memiliki suami karena suaminya mungkin sudah mati dan lain sebagainya. Tapi saudara, ini yang menarik yang harus kita catat. Bahwa Allah tidak membiarkan umat yang dikasihinya terus-menerus ada dalam kegelapan yang paling gelap. Allah datang untuk membawa terangnya yang ajaib itu. Oleh karena itulah kita boleh melihat saudara bagaimana Allah menyatakan keselamatan itu lewat Yeremia. Kalau Allah di dalam kehidupan kita ya datang melalui kehadiran Yohanes Pembaptis yang mengingatkan, mempersiapkan datangnya sang terang, maka pada waktu orang-orang Israel di pembuangan, Allah mengutus Yeremia untuk menyatakan terang di tengah-tengah kegelapan umat pada waktu itu. Makanya dikatakan di dalam Yeremia 31 ayat 7 sampai 9 dikatakan demikian. Menarik nih saudara apa yang diungkapkan di sini. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah. Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Saudara, bayangkan ketika umat Israel pada waktu itu sudah begitu lelah, sudah putus asa, dan hanya tinggal sisa-sisanya saja, Tuhan sendiri berprakarsa. Tuhan sendiri memberikan pengharapan, dan pengharapan itu secara sungguh-sungguh nyata. Nah, karena itulah secara orang-orang yang di dalam pembuangan itu yang kembali ke tanah airnya itu pada akhirnya boleh bersorak. Kenapa? Karena hal itu bukan hanya sekedar harapan-harapan. Dicatat di dalam sejarah saudara ya, bahwa sebenarnya bangsa Israel di tengah-tengah pembuangan itu pada akhirnya bisa kembali ke tanah airnya, menemukan kembali identitasnya yang selama ini tercabut oleh pekerjaan seorang raja yang bernama Raja Kores, seorang raja Persia. Kalau Allah sudah bertindak, tidak ada lagi yang harus diragukan, tidak ada lagi yang harus ditakutkan. Sisa-sisa Israel itu
tetap mendapatkan pengharapan dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Nah saudara-saudara, karena itulah kita sangat bersyukur dalam kehidupan kita saat ini. Kalau kita kaitkan ini dalam kehidupan kita memasuki tahun baru, tahun 2021, saudara, kita boleh bersyukur, berlega hati sejenak ya. Kenapa? Karena kan kita mendengar ya Bapak Ibu bahwa vaksin COVID-19 ini sebentar lagi akan didistribusikan oleh pemerintah kita kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Tentu itu sesuatu yang sangat melegakan karena itulah yang ditunggu-tunggu kita. Karena sekali lagi saya pernah mengatakan dalam khotbah saya, kita ini seperti ada di tengah-tengah bayang-bayang maut yang kita tidak pernah tahu kapan dan siapa yang akan sakit. Maaf, siapa yang akan kembali ke pangkuan Bapa di surga. Karena itu kita menyadari bahwa ketika kita menghadapi maut seperti ini, ketakutan itu begitu luar biasa. Nah saudara, tentu vaksin COVID-19 ini sangat melegakan karena kita akan berpikir, wah aktivitas apa nih yang akan kita lakukan nanti. Mungkin kita yang bekerja akan lebih merasa aman begitu ya. Ibu-ibu juga pergi ke pasar, kemana juga lebih bebas begitu. Anak-anak kita juga wah mungkin bersorak gembira karena sudah bisa datang ya ke gedung sekolah mereka. Tapi saudara, semua itu ternyata masih harus ditunggu. Kenapa? Karena ternyata kita mendapatkan kabar yang baru. Virus COVID-19 itu sekarang memiliki varian baru. Virus itu telah bermutasi, bahkan virus itu semakin ganas ya. Artinya virus itu sekarang ini penularannya semakin tinggi dan itu terjadi di Inggris dan juga menyebar ke berbagai negara. Berbagai negara baik negara-negara di Afrika, Asia begitu ya, dan termasuk juga di Indonesia. Makanya tidak heran kalau Menteri Luar Negeri kita sudah menyatakan ada pembatasan antar negara. Dan ini menandakan pada kita sekalian bahwa walaupun di satu sisi ada sebuah kelegaan bahwa vaksin COVID-19 ini datang, tetapi juga di sisi lain masih ada kegelapan ya, karena kita tidak tahu virus apa ini yang akan terjadi ke depan ya di tengah-tengah kehidupan bangsa kita. Nah, saudara, dalam situasi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Jelas saudara, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh membiarkan diri kita itu di dalam ketakutan. Itu sesuatu yang sangat-sangat baik. Namun pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya supaya kita tetap boleh bertahan dan kuat? Ya, di satu sisi ada kelegaan, tetapi di sisi lain ada ketakutan kembali. Bagaimana? Sepanjang tahun 2020 saja kita sudah rasanya lelah, capek memikirkan semua ini. Memasuki tahun 2021, tahun yang baru, ternyata virus ini belum juga pergi. Bahkan ya itu tadi ada berita bahwa bisa semakin ganas saudara dalam tingkat penularannya. Saudara-saudara, saya mau mengatakan demikian saudara. Memang kita seperti orang yang diombang-ambingkan dengan ketidakpastian yang ada. Namun sekali lagi saya mau mengatakan kepada kita sekalian, jangan fokus kepada COVID-19, tetapi fokuslah kepada sang terang sejati itu. Karena ketika sang terang sejati itu datang ke dalam dunia dan kita merayakan Natal, kelahirannya, maka sekali lagi kegelapan tidak akan menguasainya. Itulah yang sungguh-sungguh harus kita pegang. Karena kita tahu saudara, walaupun kita menderita ya, saya boleh mengatakan bukan mau mengecilkan arti penderitaan kita, tetapi dibandingkan kita dengan orang-orang Israel pada masa-masa pembuangan, ketika mereka tinggal menjadi sisa-sisa Israel, dan sisa-sisa Israel itu juga orang-orang yang lemah begitu ya, orang buta, orang lumpuh, ibu-ibu yang hamil ya, yang tidak punya daya. Nah, kalau kita saudara di kini dan di sini ini masih lumayan lebih baik ya.
Anak-anak kita masih bisa bersekolah, masih ada orang-orang kuat begitu yang masih bisa menopang orang-orang yang lemah. Tapi bagaimana dengan umat Israel pada masa pembuangan? Tapi toh sekali lagi dalam situasi seperti itu, Allah tetap menyatakan terang sejatinya kepada kita. Itulah sebabnya saudara, kita harus terus mau berjalan di tengah-tengah sulitnya kehidupan kita saat ini. Karena itu saudara, ketika kita boleh melihat bahwa Allah datang, kehadirannya membawa sang terang itu, maka Allah menyatakan sang terang itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Karena kita boleh melihat Bapak Ibu sekalian, di dalam pembacaan kita, ya, bahwa sang terang itu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara perhatikan di sini ya, kalimat yang dikatakan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kenapa bukan diam di antara saya gitu ya? Tapi dipakai kata majemuk kita. Saudara, ini mau mengatakan bahwa sebenarnya Allah datang di tengah-tengah komunitas. Allah hadir di tengah-tengah persekutuan umat. Allah bukan hadir kepada hanya milik kepunyaannya orang per orang. Tapi Allah datang dalam persekutuan yang mengikat dan yang menyatukan sebagai satu tubuh Kristus. Dan itulah sebabnya kenapa kita harus berjuang bersama-sama. Bukan berjuang sendiri-sendiri, yang penting saya hidup, yang lain entar dulu, saya nggak mau tahu. Tidak saudara. Ketika kegelapan datang menyeruak dalam kehidupan dunia ini, maka kekuatan Allah itu akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa ketika kita hidup dalam persekutuan. Ini yang seringkali diabaikan saudara-saudara, karena ketika masalah-masalah datang, yang paling utama kan selalu dirinya sendiri atau keluarganya sendiri. Yang penting saya sehat, yang penting keluarga saya sehat, yang penting keluarga saya selamat, begitu ya. Saya selamat, begitu ya. Nah, itu harus di-delete ya. Itu harus dihapus. Karena di sana kita tidak punya kekuatan. Kekuatan kita itu datang dalam persekutuan. Karena ketika persekutuan itu kuat, saudara, maka firman Tuhan juga menyatakan kepada kita sekalian bahwa di dalam ayat 16 dikatakan karena dari kepenuhannya kita semua ya. Jadi bukan hanya sendiri-sendiri, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi artinya mau dikatakan di sini ada kekuatan persekutuan ya, yang membawa kita menerima kasih karunia demi kasih karunia dan juga kebenaran. Apa sih kasih karunia demi kasih karunia itu? Kasih karunia demi kasih karunia itu adalah pengampunan dosa. Makanya kita diajak untuk bertobat. Dalam masa-masa pandemi ini bukan hanya menunggu kapan ya virus ini pergi, ya, kapan ya vaksin ini datang gitu ya. Tapi kita boleh memakainya sebagai bentuk pertobatan kita. Itulah kasih karunia demi kasih karunia. Tetapi juga bukan hanya kasih karunia demi kasih karunia, tetapi di dalam juga ada kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu ada pengajaran Allah dalam hidup kita, baik itu tentang kasih, baik itu tentang kebenaran, baik itu tentang keadilan. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau pada hari ini secara dikatakan bahwa sang terang itu membawa pengharapan baru, maka pengharapan baru itu tidak sia-sia. Karena lewat pandemi ini saudara dan saya boleh hidup baru di dalam Tuhan, tapi hidup baru juga sebagai sebuah persekutuan yang semakin erat mengikat. Seperti hari ini saudara, kita semua bersyukur ya, kita diundang dalam sebuah perjamuan kudus ya.
Suatu undangan yang sangat-sangat istimewa. Karena siapa saya yang layak duduk makan semeja dengan Kristus, ya, sang sumber kehidupan itu. Tapi kita dilayakkan karena Allah mau mati tetapi juga mau bangkit demi keselamatan kita. Nah, dalam undangan inilah walaupun saudara-saudara semua ada di rumah masing-masing, telah mempersiapkan ya perjamuan kudus di rumah masing-masing begitu ya. Elemen-elemen yang ada baik roti, anggur atau sebagainya. Namun walaupun kita terpisah secara jarak, kita tidak bisa ada di gedung gereja bersama-sama, saudara. Tapi kita harus ingat bahwa tubuh dan darah Kristus itulah yang menyatukan kita sebagai satu tubuh Kristus. Sehingga saudara tidak perlu sedih, saudara tidak perlu kecewa karena ya kenapa ya kok perjamuan kudus malah dilaksanakannya di rumah masing-masing. Karena bukan soal tempatnya Bapak Ibu, tetapi bagaimana persekutuannya yang kita hidupkan kembali sebagai persekutuan yang menang di dalam Yesus Kristus. Itulah yang terpenting. Nah, karena itu saudara, mari kita persiapkan diri kita di dalam menyambut undangan Tuhan, yaitu undangan perjamuan kudus ini, supaya hati kita, pikiran kita dimurnikan kembali, disucikan kembali, dan kita boleh berjalan dalam kebenaran Allah. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita satukan diri kita di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dengan kedatangan-Mu sebagai sang terang sejati. Engkau adalah sang terang yang tidak akan dikuasai oleh kegelapan. Dan itulah sebabnya kami harus berpaut kepadamu Tuhan. Kami harus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami yang kami tahu tidak mudah untuk kami lalui. Tapi kami percaya Tuhan, akan ada pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, untuk kami boleh melalui semua ini. Oleh karena itu kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami sekalian. Dan karena itu sebagai persekutuan yang saling menguatkan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada di pembaringan, baik di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing dalam tubuh mereka yang lemah. Tuhan, mari kuatkan mereka, mari hiburkan mereka, mari beri mereka pengharapan yang tidak mengecewakan, sehingga mereka boleh melalui sakit penyakit ini dalam penyertaan Tuhan. Berikan keluarga yang menjaga, merawatnya juga kesabaran yang ekstra, sehingga mereka tidak mengeluh tetapi mereka boleh menyatakan kasih di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah ini. Kami juga berdoa bagi seluruh keluarga kami, baik oma dan opa, baik kami yang bekerja sebagai orang tua dengan tanggung jawab yang tidak mudah, yang harus beraktivitas di luar rumah juga, baik anak-anak kami yang masih harus bersekolah dengan cara virtual ya Tuhan.
Berikanlah kepada kami sekalian kekuatan untuk melewati semua itu. Biarlah kami tetap ada dalam satu kesatuan kasih yang saling menopang. Sehingga dengan demikian walaupun kami senantiasa sering berjumpa satu kepada yang lain, tapi kehadiran kami dalam keluarga bukan untuk melukai satu kepada yang lain, tapi sebaliknya kami boleh menjadi satu keluarga yang diikat dalam kesatuan tubuh Kristus. Tuhan, kami juga ingin berdoa saat ini untuk gerejamu. Terima kasih dalam masa-masa yang sulit ini, gereja Tuhan khususnya GKI Surya Utama masih boleh terus menjalankan pelayanan-pelayanan ibadah dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Tuhan berkati baik kepada para pelayan ibadah dalam seluruh tugas-tugas mereka, karuniakan kesehatan yang baik, dan juga berikan mereka senantiasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga apa yang boleh mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa bekerja lewat bangsa kami, terutama saat ini ketika vaksin akan didistribusikan ke masyarakat. Biarlah orang-orang yang memang harus menerima vaksin itu pada akhirnya mereka dapat menerimanya dengan baik. Dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan ya Tuhan, sehingga semua boleh merasakan kesembuhan dan kekuatan yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa terus agar pemerintah kami dapat memberikan jalan keluar bagi ekonomi kami yang memang sedang lesu, yang sedang sulit. Tapi biarlah Tuhan terus bangkitkan kami supaya kami tetap boleh mencukupkan kehidupan kami sehari-hari dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, karena itu kami mau serahkan Tuhan seluruh doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dengan sukacita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Persembahan Minggu, persembahan Natal, dan persembahan perjamuan kudus dapat ditransfer melalui rekening berikut. Kristuslah roti yang surgawi dan kami jadi tubuhnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang untuk mempersembahkan sebagian berkat yang kami punya yang asalnya juga daripadamu. Berkati jemaat yang memberikan persembahan ini, berkati juga majelis jemaat yang akan mengelolanya sehingga dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hati
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya.